Aji Basa Pamungkas. Dia tertawa di sini. Bangun Kisanak. Bangkitlah. Maling! Biar Maling! Kanjeng Roro tidak akan diapa-apakan. Lepaskan! 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 Mau apa kau? Aku ingin gadis itu dilepaskan. Lepaskan! Lepaskan! Kau ingin gadis ini dilepaskan? Baik, ambil gadis ini. Ya! Di awal episode ini, kita menuju pada Maisa yang di saat itu tengah menyelamatkan Ayulan dari tangan Aji Basa Pamungkas yang baru saja diselamatkan oleh wanita murtad, yaitu Nyai Parwati. Putri Temunggung Martoloyo itu pun terlihat tegang melihat Maisa tampak berhadap-hadapan dengan Aji Basa Pamungkas. Kedua pendekar sakti itu tampak saling menatap, seakan mereka sedang mengukur tingkat kesaktian masing-masing. Sebenarnya, Maisa dulu sudah pernah menghadapi si Cikas ketika masih diperankan oleh Sudawirat alias Coki Adriano, dan ia tidak pernah kalah oleh gembong golongan hitam tersebut. Apalagi kalau cemeti Amarasuli sudah dikeluarkannya. Setelah beberapa saat saling mengadu mata, Aji Basa Pamungkas pun kemudian memulai pertarungan. Ia pun mengeluarkan pedang pusaka kebanggaannya. Sedangkan Maisa tidak mau kalah. Pedang malaikat miliknya tidak akan kalah oleh pedang pusaka si Cikas, sebab keampuhannya sudah teruji berkali-kali. Luar biasa, kesaktian Maisa kini memang sudah meningkat pesat, sehingga pendekar sakti sekelas Aji Basa Pamungkas pun tidak mampu mengalahkan dirinya. Apalagi dengan pedang malaikat di tangannya, maka akan sangat sulit bagi si Cikas untuk bisa menembus pertahanan anak sembara tersebut. Dengan mudahnya ia menangkis serangan dan gempuran dari Aji Basa Pamungkas dengan pedang malaikat, sehingga kemudian membuat pendekar yang baru saja bebas dari penjara dan jaring sakti kala gondang itu pun menjadi cukup terkejut. Ia pun merasa tidak mungkin bisa mengalahkan Maisa dengan senjata andalannya itu, sehingga pedangnya pun segera dilemparkannya menancap ke tanah.
Luar biasa, Aji Basa Pamungkas berhasil diajar oleh Maisa dan kini ia dibawa lari oleh Nyai Parwati. Maisa pun kemudian mendekati Ayu Wulandari yang masih tergeletak di tanah. Blotong pun kemudian mempertanyakan kepada Maisa tentang perginya Aji Basa Pamungkas. Ia pun yakin kalau yang membawa Ayu Wulandari adalah Nyai Parwati, sebab baru saja wanita itu menuju ke markas mereka dan menyelamatkan Aji Basa Pamungkas dari Jala Sakti Kalagondang. Pasti Nyi Parwati. Tadi dia datang ke rumah. Dia ingin membawa Ayu Wulandari ke Kadipaten. Tapi kok kenapa Aji Basa Pamungkas yang digondolnya ya? Pasti ada apa-apanya di balik semua ini. Sampai sekarang Ayu Wulandari belum ditemukan. Dan kamu diam saja. Mana tanggung jawabmu terhadap hilangnya anakku, Gendowor? Atau kau hanya ditugaskan menjaga kudanya saja? Waduh, Gusti Allah. Hati-hati dengan Ayu. Hati-hati dengan Ayu. Dari kekerasan Arya Soma dan pendekar-pendekar hitam lainnya. Berilah dia kekuatan untuk menghadapi ya Allah. Ketika itu, Gendowor tampak sedang disidang oleh Temenggung Martoloyo dan Pangeran Purbaya tentang Ayu Wulandari yang sudah lama tidak pernah pulang. Padahal sebenarnya gadis itu sendiri yang selalu ingin berkelana mencari pengalaman. Namun sayangnya saat ini ia telah terpisah dari Gendowor, dan pekatik kuda itu sendiri juga tidak mengetahui di mana keberadaan Ayu Wulandari saat ini. Sedangkan majikannya menuntut dirinya agar segera mencari putrinya. Pekatik tersebut pun diperintahkan oleh Temenggung Martoloyo untuk mencari putrinya di saat itu juga. Pembicaraan mereka pun didengar oleh Ayu Setyawati yang merupakan kakak kandung dari Ayu Wulandari. Ya, kini Setyawati sudah berubah haluan menjadi putri Temenggung Martoloyo, padahal ia dahulu adalah putri Adipati Haryo Sentanu dan merupakan calon istri Gendowor. Namun kini ceritanya memang telah diubah. Kakang Gendowor. Mau kemana, Kang? Mencari Kanjeng Roro Ayu Wulandari. Aku ikut. Jangan, ini bukan perjalanan untuk bersenang-senang. Aku tahu. Kalau ada apa-apa di jalan, aku bisa membantu Kakang. Jangan. No Ayu. Aku akan menyusul Kakang. Dalam, Romo. Masuk ke dalam. Ayo masuk. Kenapa putri? Aku lihat wajahnya sedang bersedih. Kesal aku sama anak itu. Gendowari, jago andalan Kiai Jamas. Itu yang sampai sekarang saya tidak mengerti. Lepaskan saja. Siapa yang dilepaskan? Setyawati. Setiawati. Apa maksudnya? Jaka! Gendowor pun kini menemui Jaka. Ia pun memberitahukan kalau ia diperintahkan oleh Temenggung Martoloyo untuk mencari Ayu Wulandari yang sampai saat ini belum juga kembali. Sebagai sahabat, Jaka pun kemudian langsung menawarkan untuk memberikan bantuan karena ia tahu di mana Ayu Wulandari berada. Walaupun sebenarnya saat ini ia belum mengetahui keberadaan putri majikan mereka tersebut. Kini Ayu Setyawati pun secara diam-diam memasuki kawasan penambatan kuda. Lalu ia mengambil 2 ekor kuda yang tangguh untuk membawanya pergi menuju ke tempat Gendowor. Ketika itu, Gendowor dan Jaka baru saja keluar dari rumahnya, dan Setyawati pun telah sampai tepat di depan rumah pekatik tersebut. Melihat keberadaan Setyawati yang membawakan kuda untuknya, Gendowor pun menjadi takut dan bingung. Namun Jaka cepat-cepat menyuruh sahabatnya itu untuk segera pergi bersama dengan Setyawati yang memang ingin sekali membantu dirinya.
Akhirnya Gendawat dan Setiawati pun kini segera berangkat mencari Ayu Wulandari untuk membawanya kembali ke Kadipaten Tegal. Di malam itu, tampak hantu pemakan manusia sedang bertarung sengit melawan Gundala Seta, pendekar sakti dari Pulau Nusa Laut yang memiliki putri yaitu Citra Sena. Luar biasa, pusaka tongkat perak Gundala Seta memang sangat hebat. Mayat hidup Arya Soma itu kini terpental jauh setelah terkena sambaran kekuatan yang mirip dengan sambaran petir. Kini makhluk jelek itu pun terus berada di udara dan sepertinya terpental jauh menuju ke markas Mak Lampir. Sementara itu, si Lampir sendiri tampak terkejut sebab ia merasakan hawa panas yang tiba-tiba saja datang disertai dengan hembusan angin yang cukup kencang. Angin ini hawanya panas sekali. Di sisi lain, tampak Grandong yang sedang berlatih dengan Raden Sutejo. Makhluk hitam itu memang diperintahkan oleh Mak Lampir untuk melatih putra Adipati Kudus tersebut agar ilmunya semakin hebat dan bisa mengalahkan Maesa. Walaupun si Lampir sendiri ragu kalau Raden Sutejo akan mampu mengalahkan anak sembara tersebut. Kini ilmu pemuda itu memang sudah meningkat cukup pesat. Namun kalau hanya menghadapi Grandong saja, banyak para pendekar golongan putih yang mampu mengalahkan makhluk jelek tersebut, termasuk Maesa. Sedangkan dirinya sendiri juga masih kesulitan untuk benar-benar mengalahkan cucu Mak Lampir tersebut. Apa itu? Arya Soma, bangun! Arya Soma, Grandong! Grandong, tunggu! Tapi, hanya apa kau memanggilku, ha? Ampun Hyang Pukul, hamba mohon belas kasihan. Tubuh anak asuhan hamba dihancurkan orang. Mohon agar Hyang Pukulun bersedia menyembuhkannya. Baik, permintaanmu aku penuhi. Akhirnya, tubuh mayat Arya Soma yang hampir hancur itu pun bisa kembali seperti semula setelah disihir oleh pukulan jelek tersebut. Kini setan pemakan manusia itu bisa kembali bergerak dan hidup. Di sisi lain, tampak setan Utara 3 dan Dewa Petir yang di saat itu sedang kebingungan karena mereka sama sekali belum menemukan jejak Tirta dan perawan ontang-anting. Dewa Petir terlihat sedang melamun meratapi nasib. Setan kocak itu pun kemudian mengajak ketuanya untuk pulang saja sebab Mak Lampir sudah memerintahkan setan pemakan manusia untuk mencari orang-orang yang mereka butuhkan.
Setelah setan itu mendapatkannya, maka mereka harus segera merebutnya. Dewa gadungan tersebut pun tampak ragu karena yang ia tahu bahwa setan pemakan manusia tersebut tidak bisa dibunuh. Kalau setan itu tidak bisa dibunuh, ya kita lumpuhkan saja ketua. Tanda Cakra. Aku pernah mendengar Kanjeng Romo menyebut-nyebut tanda kelahiran itu. Iya, aku juga pernah mendengar dari Kiai Jamas. Kiai Jamas? Diajeng juga mengenal Kiai Jamas? Iya, waktu aku diculik Mak Lampir. Hah? Diculik Mak Lampir? Iya. Mungkin Diajeng ada hubungannya dengan anak laki-laki yang memiliki tanda Cakra itu. Mungkin saja, tapi aneh, anak laki-laki itu berubah menjadi seekor anak kambing. Ah, yang benar saja. Mana ada manusia yang bisa berubah menjadi kambing? Aku tidak bohong. Ada raksasa menunjuk anak laki-laki itu, kemudian anak laki-laki itu berubah menjadi seekor anak kambing. Ternyata Ayu Wulandari masih ingat tentang peristiwa beberapa tahun yang lalu ketika dirinya hendak dijadikan persembahan tumbal sesaji oleh Mak Lampir. Blotong pun mengatakan bahwa Ayu Wulandari sekarang aman bersama dirinya dan Maisa. Lalu dengan sombongnya, ia mengatakan bahwa ia ingin bertempur melawan Mak Lampir. Namun Mak Lampir selalu kabur setelah melihat dirinya. Maisa dan Ayu Wulandari yang mendengar bualan anak basir itu pun hanya bisa tersenyum-senyum menahan tawa melihat tingkah Blotong tersebut. Maisa pun kemudian mencoba menjahili kawannya yang sangat sombong itu. Ada ular! Ada ular! Katanya mau melawan Mak Lampir. Baru mendengar ular saja sudah takut setengah mati. Ah, kalau dengan ular sih jelas aku takut. Sebab sekali kena gigit bisa langsung mati. Iya kan, Dayu? Iya, iya. Ada saja alasan pendekar bakul nasi yang tukang makan tersebut. Kini kita menuju pada Sekar Arum yang di saat itu sedang melatih jurus-jurus yang pernah diajarkan oleh pengemis tangan seribu. Jurus yang dilatihnya kali ini adalah jurus tongkat pemukul ular yang merupakan salah satu jurus andalan pendekar sasra bahu tersebut. Gadis putri Adipati Rembang itu pun memang sangat berbakat untuk menguasai ilmu-ilmu silat tingkat tinggi. Karena ia memang telah bertekad ingin menjadi pendekar wanita yang tidak mudah untuk dikalahkan oleh siapapun, terutama orang-orang golongan hitam. Kini jurus tongkat pemukul ular yang dikuasainya sudah semakin sempurna, sebab ia rajin melatihnya setelah mendapatkan peringatan dari majikan Bukit Raja Wali yang beberapa waktu lalu pernah menemui dirinya. Kalau sekarang Diajeng sudah sebesar ini, mungkin anak laki-laki itu sudah dewasa. Mungkin juga, tapi entah ada di mana dia sekarang. Kalau sudah jodoh, pasti akan ketemu lagi. Apa? Aku bilang, kalau sudah jodoh, pasti akan ketemu lagi. Apa? Ayo bilang sekali lagi. Kalau jodoh, pasti akan ketemu lagi. Sakit. Mengaku salah tidak? Iya, aku mengaku salah. Di sisi lain, tampak Tirta dan Citrasena yang sedang berduaan. Tampaknya mereka mulai akrab dan terbuka satu sama lain. Sebenarnya, gadis putri Gundala Seta itu sudah menaruh hati kepada Tirta sejak pertemuan pertamanya dengan pemuda tersebut. Namun Tirta tampak cuek sehingga membuat dirinya kesal. Namun kini mereka bertemu kembali untuk saling mengenal satu sama lain. Sebenarnya Tirta sendiri juga menyukai Citrasena setelah mengetahui
kalau ia sebenarnya adalah seorang gadis yang sedang menyamar sebagai lelaki. Mereka berdua pun kini menuju ke sebuah sungai untuk menangkap ikan bersama-sama, lalu membakarnya dan memakannya dengan lahap. Setelah itu, Citrasena pun mulai menceritakan tentang pengalaman-pengalamannya hingga penyebab ia menyamar menjadi seorang lelaki. Kenapa kau menyamar? Aku kabur dari rumah. Kabur? Aku bosan tinggal di sana. Tidak ada teman. Ayahku melarang aku pergi. Kata ayah, di dunia yang ramai banyak orang jahat. Makanya supaya aman aku menyamar. Namamu Citrasena. Seperti nama laki-laki? Ayahku menginginkan anak laki-laki, tapi yang lahir perempuan. Walaupun kecewa, tapi dia tetap menyayangiku. Apalagi ibuku meninggal sewaktu melahirkan. Kasihan. Hati-hati, ayahku itu orangnya aneh dan kejam. Kalau kau salah bicara, bisa-bisa kau dibunuhnya. Siapa nama ayahmu? Ayahku ahli racun yang paling ditakuti. Orang-orang memanggilnya Gundala Seta. Nama ular yang sangat berbisa dan mematikan. Kakang, jawab dengan jujur. Apa Jakalelana itu nama yang sebenarnya? Kau tak akan mengerti kesulitanku. Kita bertemu lagi, Tirta. Kau mengenalnya? Ya, dia manusia berhati iblis. Tirta dan Citrasena pun dibuat terkejut dengan kemunculan setan jelek tersebut. Si lampir itu pun kemudian mengatakan bahwa Tirta sedang dicari oleh ayah angkatnya, yaitu Dewa Petir. Oleh karena itu, nenek jelek itu pun segera mengajak Tirta untuk pergi bersama dengan dirinya. Pemuda itu pun dengan tegas menolak ajakan si lampir. Citrasena pun langsung menghina nenek jelek tersebut, sehingga membuatnya menjadi marah besar. Sebab baru kali ini ada anak kecil yang berani menghina dirinya. Citrasena pun kemudian hendak maju menghadapi mak lampir. Namun Tirta segera menahannya sambil mengatakan bahwa ia tidak akan ikut dengan manusia iblis seperti si lampir tersebut. Nenek setan itu pun dengan emosi mengatakan bahwa ia telah bersusah payah mencari anak itu, dan kalau ia tidak mau diajak pulang, maka dirinya akan memaksa dengan jalan kekerasan. Kurang ajar. Kau mau bertempur lagi? Ayo, keluarkan semua kesaktianmu. Jatuh. Luar biasa, Tirta pun menggunakan ilmu batinnya untuk mengalahkan siluman-siluman jelek yang menjadi lawannya itu. Dan ternyata ia berhasil. Dengan mudah, serangan ganas makhluk-makhluk tersebut pun mampu dihalaunya. Akan tetapi, mereka seperti tidak memiliki rasa sakit, karena ketika sudah jatuh, mereka akan bangkit kembali dan langsung kembali menyerang Tirta, sehingga membuat pemuda itu menjadi kesal juga. Murid Ki Panut dan Nyi Panut itu pun kemudian segera mengeluarkan pedang naga angkasa untuk menghadapi siluman-siluman bandel tersebut. Dengan pedangnya, akhirnya Tirta sudah bisa memusnahkan salah satu dari mereka. Kini ia pun bertarung sengit dengan siluman yang tersisa, dan sepertinya siluman itu lebih hebat dari kawannya yang telah tewas. Tirta sendiri sampai harus kembali mengeluarkan ilmu batinnya untuk menghalau serangan-serangan makhluk jelek tersebut. Ia pun menggunakan separuh tenaga dalamnya untuk membalas serangan lawannya.
Namun siluman tersebut pun masih bisa menghalaunya walaupun dengan usaha yang cukup berat. Akan tetapi pada akhirnya Tirta pun tetap mampu membunuhnya dengan cepat. Anak ini benar-benar berilmu tinggi. Pantas nenek tua itu iblis yang ditakuti. Aku harus berhati-hati. Percuma kau melawanku, Tirta. Sudah banyak tokoh-tokoh yang mati di tanganku. Biarlah aku mati di tanganmu, Malampir. Tapi aku akan tetap melawanmu. Kurang ajar, rasakan ini. Ya. Wah. Ya. Berhenti! Ayo, kerahkan seluruh kekuatanmu, anak muda. Lepas! Anak ini benar-benar berilmu tinggi. Tampaknya Malampir pun belum mengetahui kalau Tirta adalah pewaris ilmu-ilmu naga angkasa yang tentunya kesaktian pemuda itu masih berada di atasnya. Kesombongan wanita setan itu telah menutup matanya tentang adanya gunung yang lebih tinggi di hadapannya itu. Setelah serangannya kembali gagal, nenek jelek itu pun baru menyadari bahwa Tirta benar-benar pendekar yang berilmu tinggi. Ia pun menyadari bahwa Tirta akan menjadi ancaman besar bagi golongan hitam, sehingga ia merasa harus membunuh pemuda tersebut. Akan tetapi, mendadak muncul angin yang sangat kencang disertai suara gemuruh yang dahsyat, pertanda munculnya seorang pendekar sakti mandraguna, yaitu Gundala Seta dari Nusa Laut. Ayah, akhirnya ayah datang juga. Siapa kau? Hai nenek jelek, ini Gundala Seta ayahku dari Nusa Laut. Tadi kau mencaci dan menantang ayahku. Ayah, nenek jelek itu mau mencelakai aku, bahkan mau membunuhku. Kau pasti mak lampir dari Gunung Merapi. Oh, rupanya kau sudah mengenalku. Dengan memandang mukamu, aku maafkan anakku. Cepat, pergi dari sini. Bawa anakmu yang lancang itu. Kau yang lancang lampir. Ayo anak nakal, kita pulang. Tapi ayah, Ayo. Luar biasa. Ilmu Mak Lampir sudah begitu mengerikan. Tapi Gundala Seta lebih mengerikan lagi. Pantas kakek Panut selalu berpesan agar aku selalu berhati-hati. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.